A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kita hormati pengurus musala Baitul Amal beserta jajarannya, seterusnya kepada nenek mama, alim ulama, jadi pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai sampai Batanyo, kapulang sampai Babarito, seterusnya para tokoh-tokoh masyarakat, kaum ibu, bunda kandung, umat kami, remaja-remaji, anak-anak kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ketujuh. Kita telah diberikan Allah kesehatan dan kesempatan. Luar biasa Ramadan begitu indah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperkawai bacaan Quran kita, Qiyamul Lail, dan malam ini insyaAllah telah selesai kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah, yang kita lanjutkan dengan sedikit tausiah rohani, dan insyaAllah kita lanjutkan dengan nanti salat tarawih dan witir secara berjamaah. Semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini akan menambah pundi-pundi amal kita di hadapan Allah kelak insyaallah. Perjalanan panjang yaumil mahsyar sekian puluh ribu tahun, dan semoga semua kebaikan-kebaikan kita mampu menutupi semua dosa yang kita lakukan. Ya Allah berjanji, siapapun kebaikannya yang lebih banyak daripada dosanya, insyaallah mereka akan Allah mudahkan masuk ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, satu minggu yang lalu kami meruqyah orang yang hafal Quran 30 juz. Jadi ada orang kesurupan tapi nyo hafal Quran 30 juz. Sementara yang meruqyah ndak hafal Quran 30 juz. Terjadi dialog Bapak Ibu dengan jin yang ada di tubuh orang yang kesurupan. Dia hafal Quran 30 juz, cuman memang umurnya masih remaja. Apa dialognya dengan kami? Kenapa kamu masuk? Bapak masuk ke tubuh kau. Dia lengah. Dan memang dia sangat tidak gampang lengah, karena dia hafal Quran 30 juz. Tapi aku selalu mencari cara, berpikir caranya untuk bisa masuk ke badannya. Lalu apa kata si jin, Pak? Kajian kita dulu. Talengahnya sekali ketika dia minum dan makan, minum dengan tangan kiri. Seketik saya kan? Karena orang hafal Quran ini kan terjaga. Jin itu bingung masuk dari mana, tapi itu katanya, aku tunggu. Saya tunggu dia kapan dia lengah, walaupun lengah itu sedikit. Wah. Akhirnya ketika lengah minum dengan tangan kiri, karena dari jalan-jalan lain tidak masuk, dia hafal Quran, dia baca doa, hafal al-Quran. Dicarilah dari celah yang terkecil ketika dia minum dengan tangan kirinya. Makanya sunnah Nabi itu tidak sembarangan. Semua sunnah-sunnah Nabi yang diberikan kepada kita itu karena ada manfaat. Satu contoh, laki-laki dilarang memakai yameh. Laki-laki dilarang memakai sutra. Ternyata karena laki-laki kondak haid, padusi itu nyo haid. Ketika darah kotornya keluar, tidak ada pengaruhnya yang memakai yameh.
Ketika laki-laki memakai emas dan sutra, dilarang oleh Rasulullah, ya kan Pak? Jangan laki-laki memakai emas dan sutra, karena tidak ada aib. Ketika amihnya pakai, darah kotornya banyak, emas itu, sutra itu akan menyebabkan sel-sel kanker di dalam badan kita. Itu makanya Nabi melarang laki-laki memakai amih. Itu tuh. Satu saat insya Allah kalau sampai kita di surga besok, barulah kita semuanya pakaian kita dari emas dan sutra. Insya Allah. Insya Allah. Maka Bapak Ibu, dari kejadian Patang, ternyata ada hadis yang menceritakan di bulan suci Ramadan, setan terbelenggu. Iya Bu? Setan tuh dikabek di bulan suci Ramadan. Iya tuh. Iya pindah. Bako banyak orang kesurupan baru. Bako dah banyak orang judi online baru. Kenapa masih banyak maksiat? Maka 3 pendapat ulama tentang maksud setan terbelenggu. Pertama, ulama mengatakan bagian yang pertama, takabik sadonya, seluruh setan diikat oleh Allah. Pendapat yang kedua, yang terikat hanya induk-induk saja, dan kerengkang-kerengkang saja, dan anak-anaknya masih tetap berkeliaran. Dan yang ketiga, pendapat sebagian besar ulama, makna terbelenggu di situ bukan takabik dengan cara yang makna hakiki, tapi makna terbelenggu itu adalah sebegitu banyaknya manusia beramal di bulan suci Ramadan, dia tidak mampu menggoda manusia karena banyaknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penapik dan mana yang kita pakai? Dan terakhir, kalau penapik pertama dan kedua yang kita pakai, suatu saat kita punya alasan bahwa kalau di bulan suci Ramadan taat, setan takabik. Idul Fitri maksiat beliau, setan lah. Ada alasannya beliau. Makanya sebenarnya pendapat ketiga lebih benar. Tidak terikat, tidak terbelenggu. Tapi dari cerita kita hafiz Quran tadi, kitanya aku tunggu celah terkecil untuk masuk ke tubuh manusia. Sama. Hari ini celah itu kita tutupi saudara. Siang hari kita zikir, siang hari menahan lapar, betul? Menahan fikiran, menahan hati, sehingga tidak ada celah. Jadi mana terbelenggu karena banyaknya manusia beribadah di bulan suci Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah, do pandai baca cara masuk ke badan kita. Artinya Bapak Ibu, di bulan lain pun kita sanggup mengalahkan syaitan. Baca caranya, selagi amalan-amalan Ramadan tetap menjadi ciri khas bagi kita sampai bulan ke depan. Apakah memang setelah Ramadan kita berhenti baca Quran? Itulah lapeh balik tu. Habis Ramadan tak baca Quran lagi. Habis Ramadan lah hilang mecik 2 di masjid. Kalau kini subuh rami kita, bandar-bandar rami. Tapi habis Ramadan misal, itu kalau kita cari apa yang kamar-kamar, apa pulang kampung, itu kembali sunyi. Itulah yang menyebabkan syaitan kembali berkuasa kepada manusia. Maka makna ayat Al-Quran ini mengatakan syaitan itu lemah bagi orang yang beriman kepada Allah, yang menjago terus ibadahnya kepada Allah walaupun hanya bukan bulan suci Ramadan. Maka sangat kuat kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 6 balik 7 balik, surat yang ke-7. Ketika iblis berjanji kepada Allah, bersumpah, qala fa bima aghwaytani la'aqa'udanna lahum siratakal mustaqim. Berkata iblis kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Apa cara pertama? Ayat 7 balik, thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku datangi manusia dari depan mereka. Para mufassir mengartikan ayat dari depanku masa depan. Masa depanku apa Bapak Ibu? Akhirat. Makna sesungguhnya adalah aku jadikan manusia lupa dengan akhirat. Wajarnya berkuasa atas diri kita. Di bulan suci Ramadan hampir siang malam kita bicara tentang
tentang akhirat. Siang baca Quran. Ada salat sunat syuruk. Ada yang bisa kiam kan? Salat sunat syuruk 2 rakaat sama pahalanya sekali umrah. Sehingga urusan akhirat itu di bulan suci Ramadan lebih banyak kita buka. Malam kita tarawih. Secara tidak sadar Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan itu kita dipaksa oleh Allah. Cuma baca lihat. Jago jam mampe. Siap sahur janganlah lo. Sudah jangan lo begitu tunggu waktu subuh. Setelah subuh jangan aman itu di pasonya. Padahal kok dihitung-hitung tak taluk gitu waspada itu kan. Tapi karena ada pemaksaan bercerita tentang akhirat mengisi jiwa, setan bingung. Baca menggoda manusia boleh ndak adu jalan itu. Karena mereka memikirkan akhirat. Jadi kalau akhirat di kepala gitu Bapak Ibu, ndak adu yang tak pikir setan cara masuk itu. Ya, contohnya tuh kawan Nambo menunggu tuh tengah malam di Padang. Tapi beliau pun seorang penghafal Quran, beliau peruqyah. Lewat penampakan setan dek tak kaji Bapak Ibu salah membaca doa. Ayo baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa apa tuh Pak? Salah baca doa, tapi karena dia bertauhid, kenal Allah, langsung setan ku lari Pak. Kita setan ku kurang baru nak makan nambo gitu. Karena doa ni baca doa nak makan. Jadi akhirat kalau ada di otak gitu, no. Contoh siapa? Umar bin Khattab, baca hadis. Ketika Umar lewat di lorong yang gelap, Umar tu kan sama je kita dia Pak. Tidak bisa melihat syaitan. Kita manusia biasa tidak bisa melihat syaitan. Justru orang yang bisa mencari syaitan itulah yang sedang diganggu oleh lewat Umar. Baca hadis. 100 meter menjelang Umar lewat, tu syaitan tu minggir saja itu. Ada yang lari karena takut melihat Umar. Sementara Umar tidak mampu melihat syaitan. Kenapa syaitan takut mencari Umar? Karena kekuatan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatannya kepada Allah itu tidak lepas. Zikrullah itu tidak lepas. Sehingga itu yang membuat syaitan lari. Maka kalau kita baca dalam buku Syekh Abdul Salam Bali Peruqyah Timur Tengah, dahulu kala di zaman Rasulullah tidak ada setanku yang tinggal di pemukiman manusia. Baca dalil. Semua setan-setan kafir di lembah-lembah, di gunung-gunung, di laut. Tidak ada yang sanggup tinggal di pemukiman manusia. Betul. Karena manusia saat itu bertauhid sebenarnya. Siko tahajud, siko baca Quran, siko tarawih itu nah. Sehingga bingung setan kamar mau ketinggal. Kalau gini, di sudi-sudi rumah waknya tinggal. Kenapa kita yang memanggil? Kenapa kita memanggil? Dengan cara musik-musik dunia, dengan cara perdukunan, dengan cara sesajen-sesajen, dengan patung-patung yang kita buat di muka rumah gitu, dengan nyanyian-nyanyian, dengan mohon maaf buka-buka aurat, terpanggil syaitan. Maka di bulan suci Ramadan ketika manusia balik kepada Allah, ingat kepada Allah, maksimalkan waktunya, disitulah makna sesungguhnya yang terbelenggu. No taluk dia. Berarti di bulan lain Bapak Ibu sanggup. Yang kedua, thumma min baini aidihim. Kemudian aku datangi manusia dari belakang. Maka benarlah orang yang bisa diganggu syaitan, orang yang datang dari belakang itu terlalu cinta dengan dunia. Di bulan suci Ramadan, walaupun iku punya kita, pitih kita nama Bali, semangko itu punya kita, ya bu, halal, tapi semenit sebelum masuk waktu berbuka, boleh kita makan. Ada rasa takut kepada, walaupun itu milik kita. Itu makanya orang-orang yang diganggu syaitan, bahkan diganggu di kesurupan saja, adalah orang yang terlalu cinta dengan dunia. Bagaimana tidak? Orang yang terlalu cinta dengan dunia pasti ujub, pasti sombong, pasti ingin meninggikan dirinya di hadapan manusia. Kurang-kurang hendak dia sadunya. Wajar. Ya, tapi perhatikan orang yang ada iman dalam hatinya, seandainya pun dunia itu ada di tangannya, tidak akan terpengaruh kehidupannya, malah hanya makin sederhana. Itu ciri-ciri iman. Maka Nabi katakan perempuan yang solehah, semakin dia mengenal Allah,
semakin sederhana dia dalam berpenampilan. Nampak ke galang, nampak ke cincin itu. Itu kalau semakin, walaupun dia punya cincin banyak, walaupun hidupnya serba berkecukupan, walaupun dia memiliki segalanya dalam kehidupannya, tapi apa yang dikatakan di hatinya? Kalau mau patuhin dunia, aku hancur, saya hancur-hancurnya. Makanya dia itulah Abdurrahman bin Auf meminta miskin kepada Allah karena takut. Tu makanya apa bukti orang tercinta dunia kalah dari setan? Bila setan lapar balik acali 10 terakhir Ramadan besok. Maya rami musaji pada kadai baju. Padahal setan lah di situ tu. Kenapa? Terbelenggu tu lapih kabehnya awak memperturutkan dunia. Karena seharusnya 10 terakhir Ramadan tu seharusnya apa? Kata Nabi, kuatkan ikat pinggangmu, kata Rasulullah. Di 10 terakhir Ramadan makin kuatkan ikat pinggang itu kabeh arek. Artinya makin engkau lemah, kan dia tambah latihan itu tidak. Tetapi disitulah engkau harus menunjukkan kepada Allah, engkau ingin dapat ampunan dari Allah sehingga dunia tak mempengaruhimu dunia di sana. Ambo nak menagah ibu pergi beli baju rayu ndak. Tapi jangan hilang lo waktu tarawih di baju rayu. Jangan habis lo waktu tarawih di membuatku. Kan itu tuh. Itu maksudnya. Jadi setan tu tidak diikat Bapak Ibu. Cuma terikat ketika kita tidak memperturutkan dunia. Cobalah kini. Cari waktu-waktu senggang balilah baju rayu anak-anak tu. Tapi jangan hilangkan kesempatan beribadah kepada Allah. Tanam hati kita. Dan yang ketiga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa an aimanihim. Dari kanan. Apa dari kanan kata Mufasir? Aku larang manusia menuntut ilmu agama dengan baik. Secara otomatis kalau manusia tidak kenal dengan agamanya, gampang digoda. Apa ya nak bu? Iya, gampang digoda. Maka Ramadan perhatikan, berlomba-lomba. Ada pesantren Ramadan, ada pesantren Ramadan, ada iktikaf ya. Jadi acaranya lain habis. Kehilangan akal setan menggoda manusia karena hampir tiap hari hanya ingat Allah. Menuntut ilmu agama, baca Quran, tadarus, perbaiki makharijul, perbaiki tahsin, mempertajam, memperhalus bacaan Quran sebaik mungkin sehingga bingung. Ikulah makna sesungguh yang terbelenggu itu. Berarti mau tanya Bapak Ibu, di bulan lain bisa juga kita mengalahkan setan go sama naya go? Bisa. Baca bisanya atau tadi Ramadan adalah bulan latihan. Iku latihan baru go. Bukan hasil Bapak Ibu, jangan salah. Ini baru latihan. 1 bulan dilatih oleh Allah. Keberhasilan kita di Ramadan. Perhatikan apakah 11 bulan dipertahankan nilai-nilai Ramadan di kehidupan 11 bulan ke depan. Nggak kamang-kamang ke setan. Bu, baku cerita setan itu tak rupi ko. Ya, baku nak cerita nan elok-elok. Karena setan punya andil besar menyesatkan manusia. Kita punya hawa nafsu sejalan dengan syaitan. Tapi 80% yang menyesatkan manusia itu syaitan. Contoh judi, menang sekali, kalah 100.000 kali. Nanti karena apa? Menang aja dia. Atau syaitan dari bisiknya tadi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang menjadikan rumah tangga laki-laki perempuan bercerai karena apa? Karena syaitan. Yang membuat orang berselingkuh siapa? Syaitan. Makanya Allah katakan dia musuh nyata bagimu. Nyata tidak nampak tapi hati-hati. Di pajalih duduk tagaknya. Cara mengalahkannya. Aku cara mengalahkan. Ingat akhirat. Jangan terlalu cinta dengan dunia. Tuntut ilmu agama baik-baik. Bapak punya sawit 20 hektar. Anak 5. Banyak orang Nusantara Barat. Tidak usah sekolah anak. Tidak usah kuliah. Kuliahnya besok payah cari kerja Joko. Sawit 20 hektar. Kalian berlima berarti dapat 4 hektar seorang. Itu saya pikiran gitu gini. Suatu saat meninggal ayah umatnya. Sang anak memperebutkan harta di luar dunia. Yang dapat dosa dia ayah umatnya. Maka ilmu agama itu penting. Kemarin hari Minggu sebelum Ramadan, informasi demi Allah, kami melakukan pertemuan di Kemenak, Aula Kemenak lantai 2 Ustadz Pasaman Barat. Hadir 67 orang Ustadz. Apa yang terjadi? Di Pasaman Barat sedang menjamur LGBT. Jumlahnya hampir 1.000 orang. Tapi nak melambai-lambai jalan ini dah. Kalau LGBT kan nampak dia melambai-lambai kan.
Tapi perhatikan orang-orang yang bantah melambai ku dididik ini. Jadi pembawa acara, jadi presenter, bahkan dalam Filipin ada LGBT. Siapa namanya? Saleh. Ada, ikut sedang menyamur. Dan di Pasaman Barat dari 9 Balio Kabupaten di Pasaman Barat, kita nomor 9 LGBT. Demi Allah itu di kampung 1. Tapi lesbian, perempuan dengan perempuan. Di Rukia, tak mempan. Basuh di Padang, tak bisa dinasihati itu. Orang Pasaman Barat. Maka kalau ilmu agama sudah dihilangkan, ini yang terakhir. Wa an syama'ilihim. Akhirat tidak dilupakan, dunia terlalu cinta, agama tak dihiraukan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Perhatikanlah maksiat akan tumbuh subur. Maksiat tumbuh subur. Zina, narkoba, sadunya lah cukui. Nggak ada nggak cukui maksiat di Pasaman Barat. Kenapa? Agama ditinggalkan, maksiat akan muncul. Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya di Ramadan kini kita paksa diri kita. Kita maksimalkan kemampuan kita untuk mengisi hari dan malam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Biarlah kurang lalok, biarlah kurang makan, kurang minum, yang penting keingatan kita kepada Allah. Coba kenapa Allah buat Ramadan untuk Allah? Dalam lapar saja, dalam litak mampu mengingat Allah. Apalagi dalam keadaan kenyang, itu maksudnya. Allah latih kita bersusah-susah, lapar, haus, dahaga, tapi masih dituntut baca Quran. Masih dituntut menahan semenit walaupun belum masuk, tak boleh berbuka. Artinya dalam susah Allah menyuruh kita inge-inyo. Kalaulah susah bisa mengingat Allah, apalagi dalam keadaan senang, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tentunya kita didik anak-anak kita. Bagi yang laki-laki 10 terakhir Ramadan ku sanang musola gitu, apa yang kurang nak? Asilah ado. Iktikaf bermalam di masjid. Boleh bawa bantal, bawalah bantal tu. Boleh bawa kasur tu ke siko. Minta izin sama pengurus. Kalau izin pengurus bawa di spring bed pergi siko. Abah kenapa? Pindah tidur saja iktikaf. Tapi jangan lalu pula. Sampai di masjid baca Quran tahajud. Jangan kurangi tidur. Biarlah hitamnya juga biarlah. Kenapa? Kita berharap di bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita banyak dosa, kita banyak salah, sehingga di bulan suci Ramadan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sekedar pengantar tarawih pada malam kini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata yang salah dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.